A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya kami memohon pertolongan dan mohon ampunan. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan dan keburukan amalan kami. Salawat serta salam kita berikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para akhwatilah yang dirahmati Allah, apa kabarnya hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Sebelumnya saya mohon maaf, saya kurang sehat. Jika ada suara serak-serak ya yang kurang berkenan, mohon maaf sebelumnya. Baik, untuk parenting saat ini, malam ini saya mendapatkan amanah yang berjudul agar remaja muslim bersikap benar dengan naluri seksualnya. Ya, ini ya dilema banget ketika di bulan Februari ini para remaja gitu ya yang naudzubillah min dzalik pergaulan bebas terkait dengan terutama harinya Valentine Day, mungkin ya hari kasih sayang. Nah, ini perlu kita luruskan ya, ibu-ibu yang dirahmatin Allah. Jadi remaja ketika usia balik itu mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis. Ini sebenarnya adalah wajar jika mereka memiliki rasa itu. Karena apa? Karena ini adalah bagian fitrah manusia yang Allah ciptakan, yaitu akal jasmani, dan 3 naluri. Nah, apa itu 3 naluri? Yaitu naluri beragama, naluri mempertahankan diri, dan naluri melestarikan jenis manusia atau gorisah naun, atau yang disebut adalah naluri seksual. Ibu-ibu yang dirahmatin Allah, naluri beragama. Naluri beragama adalah yaitu naluri bagaimana dia perlu adanya syangkolik. Ya, mungkin ini di materi akidah ya Bun ya. Jadi kebutuhan yang fitrah. Yang kedua adalah bagaimana kita mempertahankan diri, yaitu terkait dengan bakoknya kita, kesabaran kita gitu. Bagaimana sih kita mengolah emosi kita ketika kita menghadapi sesuatu gitu ya. Nah, yang ketiga ya ini adalah naluri melestarikan jenis manusia atau gorisah, atau yang disebut adalah naluri seksual. Nah, di sini gorisah naun ini tidak semata-mata hanya naluri seksual saja, tapi yaitu bentuk kita berkasih sayang kepada antar ciptaan Allah gitu ya. Nah, hanya saja kita harus paham nih terkait dengan cara menyikapi semua potensi yang Allah berikan tadi, termasuk adalah naluri seksual yang agar tidak menjadi masalah di dalam kehidupan kita, kehidupan manusia. Nah, Islam adalah agama yang berasal dari Allah, memberikan tuntunan terbaik terkait pemenuhan potensi jasmani maupun nalurinya. Nah, terkait dengan kesalahan Barat dalam memandang naluri seksual itu tadi. Kalau Barat menyikapinya atau memandang bahwa interaksi pria dan wanita adalah bersifat seksual semata. Nah, maka mereka sengaja menciptakan sesuatu yang terindra dan pikirannya mengundang hasrat untuk timbulnya seksual tadi dalam membangkitkan naluri seksualnya tadi. Nah, Barat juga, kesalahan Barat menganggap bahwa naluri seksual ini tadi kalau tidak terpenuhi akan membawa kematian. Jadi memberikan efek yang harus segera ditanganinya gitu. Makanya Barat menciptakan gitu ya sesuatu yang dapat pemenuhan terhadap naluri tersebut. Padahal ini adalah kesalahan ya. Jadi kita lihat pergaulan bebas saat ini adalah akibat Barat
mengadopsi paham tersebut. Contohnya yang banyak ya, sekarang banyak sekali maraknya tingginya penyakit menular, termasuk HIV di kalangan remaja, aborsi dan lain sebagainya. Para akhwatilah yang dirahmatin Allah, kita sebagai orang tua harus jeli terhadap pandangan-pandangan yang tadi yang jauh dari kata Islam. Baik. Para akhwatilah yang dirahmati Allah, bahwa paham realitas naluri seksual. Naluri seksual itu terbangkit ada dua hal, yaitu fakta yang terindra dan pikiran-pikiran yang mendorong membayangkan dalam benak. Jika salah satu dari dua hal tersebut tidak ada, maka naluri seksual tidak akan bergejolak. Jika bergejolak, maka hanya timbulnya adalah kegelisahan. Nah, para akhwatilah yang dirahmatin Allah, ini adalah mendobrak gitu ya pandangan antara Barat dengan Islam. Kalau di Islam itu hanya kalau Barat tidak terpenuhi akan menimbulkan kematian seperti dia lapar gitu ya. Nah kalau di Islam hanya menimbulkan kegelisahan. Nah kegelisahan ini nanti akan bisa diatasi, hanya timbulnya adalah kegelisahan saja gitu. Islam menuntun manusia agar bersikap benar. Nah, Islam adalah agama yang sempurna yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntun manusia agar bersikap benar dalam aktivitasnya. Maka kaum muslimin harus mengimani akidah dan hukum Islam. Bagaimana hubungan pria dan wanita tidak bersifat seksual semata. Nah, jika itu gejolak seksual itu harus adalah melalui pernikahan gitu ya, tidak tadi pandangan seperti Barat tadi ya, pergaulan bebas, naudzubillah min dzalik. Nah, Islam juga mengatur jika kita belum mampu menikah, maka kita masih remaja, maka Islam memerintahkan untuk menahan diri dengan berpuasa. Terus fokus kepada aktivitas ibadah dan bisa yang bermanfaat atau dakwah dengan ilmu dunia dan akhiratnya. Islam memandang bahwa pikiran-pikiran yang tadi yang membangkitkan hasrat seksual sebagai perkara yang mendatangkan bahaya itu adalah, dan begitu pula fakta yang mengejolakkan naluri seksual akan menyebabkan kerusakan. Atas dasar Islam melarang. Jadi Islam punya aturan gitu ya. Para akhwat yang dirahmati Allah, Islam melarang adanya khalwat gitu ya, adanya tabarut dan memandang lawan jenis dengan pandangan hanya nafsu seksual saja. Islam mencegah itu semuanya, segala hal bagaimana dia membangkitnya nafsu-nafsu yang di dalam kehidupan umum. Naudzubillah min dzalik, beda pada saat ini ya, di mana-mana gitu ya terdapat zina mata gitu kan ya, nggak dilihat tapi di depan mata gitu kan. Bahkan mungkin anak-anak kecil dari usia dini pun sudah dipertontonkan dengan iklan-iklan yang tidak mungkin di luar pengawasan orang tua. Diawasi orang tua pun iklan itu cepat sekali ada, setiap menit, setiap detik, bahkan ada ya ketika kita buka, bahkan bukan YouTube pun misalkan saat ini anak-anak suka misal lihat TikTok, lihat video-video gitu kan, iklan-iklannya yang memang membangkitkan hasrat. Nah ini memang PR banget ketika kita Islam itu tidak ada di muka bumi ini. Hukum Islam tidak diterapkan di muka bumi ini. Jadi si Barat leluasa, yang penting mendapatkan materi gitu ya, tidak memikirkan bahaya generasi terutama anak remaja gitu ya. Mungkin kalau usia dini jika orang tuanya paham gitu akan dibatas-batasi tentu, bahkan mungkin ada larangan-larangan yang memang sudah kita buat. Tapi kalau sudah usia remaja dan mereka juga megang gadget sendiri gitu ya, itu memang PR tersendiri ya. Fakta yang terdekat adalah contoh mungkin Bekasi ya, saya juga
miris gitu ketika melihat bahwa Bekasi ada terbesar ketika HIV gitu ya, tertular HIV atau AIDS gitu dalam usia remaja di Rumah Sakit Umum Bekasi. Itu kan lingkungan terdekat kita sendiri. Bahkan yang terbaru adalah itu ketika anak yang pakai kerudung gitu ya berkhalwat, dia berdansa gitu, bahkan mendapatkan suatu penghargaan dari Menteri Pendidikan gitu. Nah, hal-hal yang seperti akhirnya kan ditiru ya, ditiru oleh para remaja gitu. Toh yang penting berprestasi, tidak memandang bahwa itu adalah larangan gitu kan, larangan ketika kita berkhalwat gitu ya. Ketika di dunia pendidikan ya sebaiknya adalah cukup hanya pendidiknya tidak melakukan yang bukan dari Islam. Kalau seperti menari atau dansa itu kan jauh dari kata Islam gitu kan ya. Nah, kalau di sini kan malah dijadikan tokoh, dijadikan penghargaan gitu ya. Terus terbaru adalah lagi misalkan contohnya kemarin di TV, layar TV ada ya anak remaja yang dia putus pacarnya dan dia putus sekolah. Nah, itu kan tapi TV ditayangkan terus gitu kan ya. Generasi-generasi kayak gini malah diangkat. Nah, ini kan membuktikan kebobrokan bahwa pemerintah terutama pemerintah yang ada di Indonesia itu sendiri nggak becus untuk memberikan batasan-batasan terkait dengan pergaulan gitu. Mau di stop gimana gitu ya. Bahkan sekarang saya kemarin itu di daerah gitu ya, kafe-kafe itu terbuka banget sekarang, udah kehidupannya seperti di kota. Ya jadi kadang bingung gitu ya, cari yang memang benar-benar yang mendukung anak-anak ini jauh dari pergaulan bebas tuh susah gitu. Karena apa? Karena barat, pemerintah sendiri pun yang sudah dicekokin ide-ide barat pun juga meniru gitu ya. Bahkan yang pelosok desa pun juga ada namanya kafe-kafe gitu. Apalagi di kota yang kita tinggal di tengah-tengah kota seperti ini, setiap kita jalan gitu ada tempat-tempat yang terutama memudahkan para generasi ini untuk berkhalwat. Yang kita tahu bahwa pandangan tadi ketika anak-anak ini berkhalwat, pergaulan tidak ada batasnya, nanti menjerumus hal yang tidak benar. Nah, ini bisa disolusinya hanyalah dengan Islam itu sendiri. Kerusakan tadi adalah karena sistem saat ini adalah sistem bukan dari Islam. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah dan mbak-mbak yang dirahmati Allah, semoga kita terjauhkan dari hal yang tidak kita inginkan. Mari kita bergandengan tangan untuk menyelamatkan generasi kita dari hal-hal yang terutama adalah menjerumuskan anak-anak kita yang hal yang tidak baik ya. Mari sama-sama kita cegah dari anak-anak kita, terutama kita batasi terutama di dalam pergaulannya agar tidak terjerumus dengan hal yang tidak ini ya. Kerusakan itu tadi karena sistem yang sangat bobrok, maka marilah kita bergandeng tangan untuk mempelajari Islam secara kawah supaya kita bisa menerapkan aturan Islam dalam tatanan individu serta memperjuangkan, sama-sama kita berjuang gitu kan ya terhadap generasi-generasi kita untuk kembalikan lagi kehidupan Islam yang sesungguhnya. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya mohon maaf lahir dan batin. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.